Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, let me introduce myself. My name is Familia Fingerkunansyah from English Education 4A dengan NIM 216121015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran guna untuk memenuhi tugas midterm test mata kuliah Language Learning Assessment. Materi-materi yang akan saya jelaskan antara lain function evaluation, characteristic of authentic assessment, types and kinds of tests, the rule for constructing essay, and types of validity. Materi yang pertama adalah function of evaluation. Ada beberapa fungsi evaluasi antara lain 1. Formative function. Formative function yang untuk memantau perkembangan belajar siswa serta untuk memberikan umpan balik berkelanjutan yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan pembelajaran. Bisa digunakan untuk daily test, mid test, quiz, dan lain-lain. Fungsi yang kedua adalah summative test. Summative test gunanya untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian dan menentukan nilai kemajuan siswa. Bisa dengan cara ujian sekolah atau UAS. Fungsi yang ketiga adalah diagnostic function. Diagnostic function gunanya untuk memahami latar belakang siswa atau lingkungan siswa, memahami kelemahan dan memfokuskan kembali materi yang belum dipahami oleh siswa. Fungsi yang keempat adalah placement function. Placement function gunanya untuk menetapkan sejauh mana pengetahuan awal siswa dalam bidang studi agar sesuai dengan level kemampuannya. Materi yang selanjutnya adalah characteristic of authentic assessment. Ada beberapa karakteristik antara lain 1. Penilaian autentik dimulai dengan kriteria atau kinerja tertentu yang jelas diketahui oleh siswa. 2. Penilaian autentik lebih mengacu pada kriteria daripada referensi bentuk sehingga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. 3. Penilaian autentik menuntut siswa untuk membuat jawaban sendiri. Mereka harus menggunakan berbagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. 4. Penilaian autentik menekankan kinerja yang semestinya siswa diminta untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi mereka dalam situasi yang tepat. 5. Penilaian autentik mendorong baik guru maupun siswa untuk menentukan tingkat kemajuan mereka dalam mencapai siswa yang diinginkan secara kooperatif hasil belajar. 6. Penilaian autentik tidak mendorong hafalan dan pembelajaran pasif ujian. 7. Penilaian autentik mengubah peran siswa sebagai peserta tes yang pasif menjadi aktif dan melibatkan peserta dalam kegiatan penilaian. Materi selanjutnya adalah types and kinds of tests. Pertama, berdasarkan jawaban siswa. Tes ini ada 3 tipe, yaitu A. Written test, merupakan tes yang menuntut jawaban dari siswa dalam bentuk tertulis. Di dalam written test juga terpecah lagi menjadi 2 tes, dan yang pertama subjective test, atau jenis tes yang membutuhkan jawaban berupa pembahasan atau deskripsi kata. Kedua, ada objective test, bentuk tes yang berisi kemungkinan jawaban atau tanggapan yang harus dipilih oleh siswa. Secara umum ada 3 bentuk tes objektif, yaitu ada true or false test, matching, and multiple choice. Kemudian tes yang berdasarkan jawaban siswa kedua adalah oral test, tes yang menuntut siswa dalam bentuk lisan. Siswa mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri. Setelah oral test, ada lagi yang terakhir, yaitu performance or practice test, merupakan tes yang menuntut jawaban siswa berupa tingkah laku atau tindakan. Yang kedua, berdasarkan susunan, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teacher made test. Tes ini disiapkan oleh guru dan biasanya digunakan untuk tes harian, formatif, dan umum. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan materi siswa.
Yang kedua, ada standardized test atau proses standarisasi validasi kondisi keandalan, sehingga tes ini benar-benar valid. Yang ketiga, berdasarkan jumlah siswa. Di tes ini ada dua jenis, yaitu individual test dan group test. Yang terakhir, berdasarkan tujuan. Yang pertama ada diagnostic test. Tes yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa untuk menempatkan siswa berdasarkan kemampuan. Kedua, formative test untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Dan yang terakhir, summative test atau program ujian akhir. Materi selanjutnya adalah the rules for constructing essay test. Adapun aturan-aturan untuk menyusun tes esai, antara lain 1. Materi. Soal harus sesuai dengan indikator. Setiap pertanyaan harus diberi batasan jawaban yang diharapkan. Bahan yang diminta harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tingkatan jenis sekolah atau tingkatan kelas. Kedua, konstruksi. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Ada instruksi yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Setiap soal harus memiliki panduan penilaian, tabel, gambar, grafik, peta, atau sejenisnya disajikan secara jelas, terbaca, dan fungsional. 3. Bahasa. Rumusan kalimat tanya harus komunikatif. Gunakan bahasa Indonesia atau standar yang baik dan benar. Tidak menimbulkan penafsiran ganda. Tidak menggunakan bahasa daerah atau tabu. Tidak mengandung kata-kata atau ekspresi yang menyinggung siswa. Materi terakhir adalah types of validity. Pertama, content validity. Content validity digunakan untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. 2. Construct validity. Construct validity dapat digunakan untuk mengukur sikap, minat konsep diri, locus of control, motivasi berprestasi, gaya kepemimpinan, dan untuk mengukur bakat, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan lain-lain. Ketiga, criterion validity or empirical validity. Validitas kriteria dihasilkan melalui hasil uji coba terhadap responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Validitas kriteria adalah ukuran validitas yang ditentukan dengan membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran eksternal atau lainnya. Yang keempat, case validity merupakan jenis validitas yang paling tidak signifikan karena hanya berdasarkan penilaian sepintas terhadap isi alat ukur. Jika isi alat ukur sudah tampak sesuai dengan yang dihendaki, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Validitas wajah juga disebut juga sebagai validitas rendah. That's enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.